Ya, halo followers, welcome back. Selamat datang di Tiang Jauh Podcast Bola untuk semua dari Popo on the Radio. I'm your host, Popo Kusen. Dan seperti biasa ya, kita akan ngebahas tentang Premier League, pertandingan-pertandingan kemarin, weekend kemarin. Dan karena minggu ini adalah international break, jadi nggak ada preview buat minggu ini. Terus minggu depan kan juga nggak ada review ya berarti, tapi minggu depan kita akan ngebahas soal Liga Champions ya. Kita akan ngebahas grupnya satu persatu, siapa yang kira-kira akan lolos, siapa yang jadi kuda hitam, but itu kita bahas nanti lah. Kita sekarang fokus di Premier League kemarin, di mana ada cukup banyak kejadian yang terjadi, mulai dari hat-trick. Ada 3 orang yang berhasil hat-trick ya, ada si Erling Haaland, udah biasa. Ada Son Heung-min yang dulu sempat biasa, tapi sekarang udah jarang, tapi dia hat-trick lagi. Kemudian ada Evan Ferguson, yang baru umur 18 tahun menjadi pemain termuda keberapa ya? Keempat atau kelima gitu yang mencetak hat-trick di Premier League. So apalagi ya? Oh tentu aja ada drama MU Arsenal, ada drama Chelsea, ya drama VAR, drama wasit. Ya seperti biasalah ya di EPL tiap minggu kan selalu ada drama-drama itu. Jadi langsung aja kita mulai Tiang Jauh hari ini bareng sama saya Popo Kusen, bukan pandit, hanya pecinta bola. Nah langsung aja yang kita bahas pertama adalah Arsenal lawan Man United ya. Langsung gua bahas di awal aja biar habis itu gak usah dibahas lagi. Jadi Arsenal menang 3-1 dan ini pertandingan yang sebenarnya ya gua mencoba se-objektif mungkin ya. Jadi menurut gua sebenarnya pertandingan ini tuh ada banyak sisi positif yang bisa diambil sebagai fans Man United di sini ya. Karena mereka bermainnya sebenarnya cukup bagus, harusnya resultnya lebih harusnya bisa dapat result lebih dari kalah 3-1 ya. Dan gue bilang si Wan-Bissaka sama Diogo Dalot nih penampilan defensive performance-nya mereka cukup bagus ya. Berhasil si Diogo Dalot terutama berhasil membuat Bukayo Saka itu nggak kelihatan kan, dia kayak ada kesulitan mainnya di situ. And United memang di awal-awal mencoba untuk bertahan dari Arsenal dan mengandalkan counter attack dan berhasil ya dengan si Rashford yang berhasil membawa MU unggul lebih dulu, tapi dalam waktu singkat juga disamain. Dan babak kedua sebenarnya MU ini lebih nyaman sih mainnya, dan golnya Garnacho itu ya nggak tahu lah, gue sekarang udah nggak tahu jujur peraturan offside itu gimana, terserah sama wasit VAR-nya atau terserah sama wasitnya, gue udah nggak tahu sih. Jadi ya udahlah, anggap aja kurang beruntung. Dan golnya Declan Rice gue juga nggak tahu itu perlu di VAR apa enggak, nggak tahu lah, gue udah nggak tahu. Gue sekarang udah menyerah untuk mencoba memahami VAR itu cara kerjanya gimana, karena jujur gue bener-bener nggak tahu. Subjektif banget, bener-bener tergantung sama wasitnya loh. Dan abis di Premier League itu kan di tiap pertandingan selalu ada wasit yang nggak bertugas, kemudian ditanyain pendapatnya. Dan si Mike Dean kalau nggak salah ya, oh bukan, Mike Dean itu yang pertandingan Man City, tapi wasit yang di MU Arsenal ini juga mempertanyakan beberapa keputusan dari si Anthony Taylor. Anthony Taylor ini memang salah satu wasit Premier League yang paling kontroversial ya, ada aja gitu ulahnya dia. But again, balik lagi, menurut gue penampilan MU di lawan Arsenal ini lebih menjanjikan dibanding 2 kemenangan MU sebelumnya yang lawan Nottingham Forest sama lawan Wolves ya, yang menang 3-2 sama 1-0. Gue bilang penampilan lawan Arsenal ini lebih bagus. Jadi buat fans MU, jangan menghujat Erik ten Hag dulu. Dan ngomong-ngomong soal Erik ten Hag, ada drama juga dari MU, yaitu si Jadon Sancho ya. Jadi si ten Hag ditanyain kenapa Sancho gak masuk squad, di cadangan aja enggak. Dan si ten Hag bilang kalau ya karena penampilannya di latihan kurang bagus, jadi performanya di latihan gak bagus, makanya dia gak masuk squad, sesimpel itu. Dan menurut gue gak salah omongannya ten Hag, tapi si Sancho ini gak tahu kenapa tiba-tiba di sosmed dia bilang, gue gak mau disalahin, orang gue latihannya bagus, menurut gue ada alasan lain dan gue dikambing hitamkan, bla 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 bla. I think ya Sancho tinggal menghitung hari sih buat dijual sama Man United ya. Nah gue gak tahu bakal dijual kemana. Sekarang transfer window udah tutup, yang masih buka cuman Saudi Premier League, jadi mungkin dia pindah ke Saudi, gue gak tahu. Tapi again, sebagai fans MU, dan himbauan gue buat fans MU adalah tolong berdiri di sisi Ten Hag aja, karena Ten Hag ini udah banyak yang dia lakukan ya. Dia terkenal disiplin dan tidak pilih kasih, kayak Rashford waktu itu dihukum
dicadangkan karena dia datangnya telat. Kemudian si Harry Maguire mainnya jelek di drop padahal kapten. Terus si Wan-Bissaka sempat di drop dari squad, tapi kemudian berhasil waktu latihan menunjukkan performa yang bagus, kemudian dikasih kesempatan lagi. Jadi menurut gue Ten Hag lebih benar sih dibandingkan si Jadon Sancho ini, karena Sancho waktu dikasih kesempatan juga jarang perform kan dia. Gitu sih menurut gue ya. Oke, next. Udah, kita nggak bahas MU Arsenal lagi. Next, Chelsea Nottingham Forest 1-0. Nah kan, gue udah bilang, minggu lalu kan gue bilang, walaupun Sterling ngegolin 2, Chelsea menang besar, ngegolinnya gampang. Gue kan udah bilang, prediksi gue gak berubah, yaitu Chelsea akan kesulitan dalam menciptakan gol maupun peluang. Dan terbukti langsung di pertandingan berikutnya lawan Nottingham Forest, kalah 1-0, mereka mendominasi ball possession si Chelsea, tapi gak bisa berbuat. Menurut gue ini ada efeknya dari skuadnya masih muda ya, karena Chelsea ini kan kebijakan transfernya mereka di bawah Todd Boehly adalah nggak mau beli pemain di atas 25 tahun. Jadi kayak Leonardo DiCaprio gitu. Kalau pacarnya udah umur 25, oke, putus, ganti pacar lain lagi. Dan si Nottingham Forest kemarin, walaupun si Chelsea mendominasi ball possession, tapi gue bilang si Nottingham ini cukup nyaman ya. Mereka kayak nggak terlalu takut dan nggak terlalu bahaya gitu. Dan gue ngerasa ini akan sering dialami sama Chelsea sih. Mereka akan kesulitan membongkar tim, kesulitan bikin peluang, kesulitan mencetak gol. So, gue lumayan happy Chelsea ini kalah dan omongan gue terbukti. Next, ada Spurs ya. Spurs lawan Burnley 5-2. Si Son Heung-min mencetak hat-trick setelah beberapa tahun. Dan gue terus terang terkejut ya sama si Ange Postecoglou ini. Gue gak tahu namanya benar apa enggak, si orang Australia ini, karena Tottenham mainnya bagus banget men. Sejak lawan MU mereka menunjukkan perkembangan dari permainannya mereka. James Maddison bagus, Son Heung-min bagus, dan mereka barusan dapat striker kan si Brennan Johnson dari Nottingham Forest. Jadi Richarlison ini bakal punya kompetitor, jadi bakal terdorong untuk mencoba tampil lebih bagus lagi. And kalau lu belum pernah nonton interviewnya si Postecoglou, nonton deh, dia lucu men di press conference dan di interview sama media-media atau sama pandit-pandit di sana. Dia juga jawabannya lucu-lucu, refreshing gitu aja. Ada satu yang dia ditanyain kan, kalau back sayapnya mainnya masuk ke tengah gitu, lu ini memang sesuatu yang lu prepare atau gimana? And then jawabannya si Postecoglou cuman, gue cuma ngopi taktiknya Pep aja. Lucu kan, gue demen sih manajer-manajer yang kayak gitu. So itu tadi 5-2 ya, Spurs lawan Burnley. And then ada Man City. Haaland juga mencetak hat-trick ya, Man City. Mereka menang 3-1 apa ya kalau nggak salah. 4-1. Gue lupa, bentar gue cek bentar ya. Man City 5-1 lawan Fulham. Haaland ngegolin 3, ada Nathan Ake, Julian Alvarez, dan si Haaland juga assist 1. And keren sih, gue bilang City masih yang peluangnya paling gede buat jadi juara Liga Inggris musim ini. And ada kabar baik juga buat City karena dengan banyaknya pemainnya mereka yang pergi ya, terakhir deadline day kan si Joao Cancelo akhirnya ke Barcelona. Nah si Kyle Walker ini ternyata menandatangani kontrak baru sampai tahun 2026. So maybe kemungkinan besar dia akan pensiun sebagai Citizen sih. Karena dia umurnya udah 33 tahun. Dan tadinya digosipkan akan pindah ke Munchen musim ini. Tapi nggak jadi. Dia komit ke City. Dia ngerasa dia sekarang udah jadi pemain senior di City. Dan dia ngerasa punya tanggung jawab untuk jadi ya figur senior di ruang gantinya City. Dan dia juga bilang, ya gue gak masalah sih walaupun gue dicadangin waktu final Champions League kemarin. Tapi ya ini permainan tim, ini bukan tentang gue sebagai pemain, tapi Man City sebagai tim. Jadi menurut gue ini kabar bagus ya. Soalnya Kyle Walker memang konsisten sih. Dan ada Brighton ya, yang ngalahin Newcastle 3-1. Dan tiba-tiba aja Newcastle ini yang musim lalu salah satu tim yang penampilannya solid, penampilannya bagus, tiba-tiba udah kalah 3 kali man. Mereka kalah sama Arsenal, kalah sama Liverpool, dan then sekarang kalah sama Brighton. Kok Arsenal sih? Kalah sama Man City. Iya, kalah sama Man City, kalah sama Liverpool, kemudian sekarang kalah lagi sama Brighton. 3 kekalahan beruntun. So,
I don't know, mungkin tanda bahaya buat si Newcastle. Gue sempat bilang sih waktu kemarin kalah sama Liverpool kan, kalau si Newcastle ini mulai perlu bertingkah seperti klub-klub besar gitu. Jadi harus perform terus setiap minggu karena udah ada ini ya, target di dadanya mereka gitu. Wah ini Newcastle nih, tim top 4, kita mesti step up. Nah jadi harus kayak gitu. Tapi Brighton emang jago sih, gila. Si Roberto De Zerbi ini gila jago sih. Padahal kalau dipikir-pikir Brighton ini dapat De Zerbi rada beruntung kan ya, gara-gara Ukraina diserang Rusia sehingga dia out of job dari Shakhtar Donetsk, sehingga Brighton bisa dapat dia. Tapi bagus ya, semua indah pada waktunya kayaknya buat Brighton. Dan terakhir lah hari ini kita bahas sedikit, yaitu Liverpool lawan Aston Villa, yang tadinya banyak orang bilang kalau ini Liverpool akan sedikit kesulitan lawan Aston Villa, soalnya si Unai Emery ini kan punya skill melawan tim besar ya, tapi ternyata Liverpool menang cukup mudah 3-0. Dominic Szoboszlai mencetak gol pertama, Trent Alexander-Arnold assist lagi, Darwin Núñez on fire, Salah juga bertahan di Liverpool dan gak jadi dibeli sama Arab juga. So maybe Liverpool ini mulai melihat titik cerahnya. Mereka juga dapat pemain baru lagi kan, Gravenberch. Ya, jadi Liverpool transfer window ini belinya pemain tengah semua untuk memperkuat lini tengah mereka yang memang musim lalu adalah kelemahannya mereka sih. Oke. Ya udah gitu aja untuk review Premier League weekend kemarin. Again minggu ini nggak ada pertandingan ya. Minggu ini international break, jadi lo bisa nonton timnas atau nonton Piala Dunia basket atau nonton yang lainnya. Tapi minggu depan kita balik lagi, kita akan ngebahas soal Liga Champions. And jangan lupa like, follow, and subscribe di YouTube Popo on the Radio. Thank you so much yang udah nonton sampai sini, and consider subscribe juga. Oke, di sini Popo Kusen. Thank you for watching, and I'll see you when I see ya.